Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masih semangat ibu-ibu? Insyaallah masih. Ya, terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita ya ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita ice breaking lagi. Kita ice breaking lagi yang mudah-mudah saja, yang isu sudah kita pelajari bersama. Ayo bu, ikuti saya bu. Sudah tahu kan? Yang mana? Yang tepuk semangat saja. Oh, ya. Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Sudah semangat ibu? Nah, sebelum kita membuka materi ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu, dalam ini kita masih di modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Jadi kita masih di sesi pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Jadi sebelumnya kita sudah belajar ibu-ibu di langkah 4 ibu ya, ragam dan tingkat disabilitas ini ya. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Jadi ibu sudah mengetahui kan disabilitas itu yang bagaimana ibu yang disabilitas itu? Itu anak-anak yang menjangkau ada kekurangannya gitu. Iya betul, kekurangan mental ibu ya, keterbelakangan mental, misalnya disabilitas itu banyak jenis-jenisnya dia. Ada yang tunanetra, ada yang lumpuh, begitu bu. Jadi di sini kita nanti belajar tentang apa sih pelayanan bagi penyandang disabilitas, terutama di dalam keluarga. Terus apa yang diberikan pelayanan atau pengasuhan agar penyandang disabilitas berat dapat mendapatkan hak-haknya. Apa ibu kira-kira pelayanannya? Banyak, seperti memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, memandikannya sehari 2 kali. Sudah dijalankan itu ya ibu? Sudah pasti. Kalau misalnya di keluarga kita ada yang penyandang disabilitas berat, terus mengganti pakaiannya sehari 2 kali. iya betul ibu. Mengganti harus tidur. Jadi di sini ibu selain itu ibu, kalau misalnya seperti perabotan tata letak itu harus diperhatikan juga ya ibu. Ya seperti misalnya lemari yang dapat diakses kamar pada disabilitas berat, penyandang disabilitas berat. Jadi di sini kita akan menonton bu. Ada sebuah tontonan ibu ya. Mo Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Gegarat, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya.
Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang stand-by di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin. Agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Jadi miris Bu ya, bocah tangan dan kaki hanya bisa menggelinding. Bocah tanpa tangan dan kaki. Nah, di sini gimana Bu ya? Setelah kita menonton dan mendengarkan apa yang terjadi di film itu, jadi kita membuat kelompok Bu. Kelompoknya Bu ya, ada 4 Bu ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat kelompok, kita berdiskusi Bu. Jadi kita tuliskan apa saja yang harus dilakukan keluarga terhadap kasus tersebut. Bagaimana Bu? Sudah tahu Bu? Sudah ada kelompoknya? Ya. Sudah. Jadi tuliskan Bu. Apa-apa Bu yang sudah Ibu tulis? Apa-apa yang bisa Ibu lakukan dari kasus itu? Dari melihat hasil dari video tersebut, seorang anak yang mengalami disabilitas, kami sangat prihatin melihat anak tersebut yang bernama Ihsan, karena dia mulai dari kelahirannya dia tidak mempunyai tangan dan kaki, dan dia hanya bisa menggelinding, dan sekarang sudah menginjak usia 10 tahun dan ibunya sudah tidak kuat lagi untuk mengendongnya. Jadi apa yang masih dilakukan? perlu perhatian khusus dari semua orang. Bagaimana supaya ibunya tidak repot dan bisa duduk di kursi roda. Jadi tuliskan Bu apa yang misalnya yang dilakukan terhadap orang dalam kasus Ihsan. Misalnya memberi makan Bu ya. Iya Bu, pelayan yang tadi memberi makan tadi Bu ya, memandikan Bu. Jadi anak disabilitas itu perlu pelayanan dan perhatian lebih khusus terhadap keluarga, dalam keluarganya itu Bu. Jadi begitu Bu ya Bu ya. Nah di sini Bu ya, kita baca sama-sama. Jadi nih di sini di clip chart, jadi di clip chart, jadi pelayanan penyandang disabilitas dalam keluarga, di keluarga Bu ya. Jadi memberikan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna tadi, benar kan Ibu? Apalagi Bu kira-kira Bu? Pelayanan selama 2 kali dan melatih membersihkan diri, mandi atau sikat gigi. Kalau misalnya tadi kan gak ada tangan gak ada kaki jadi masih disikati Bu ya. Menggantikan pakaiannya Bu. Jadi
mengganti alas tidur, memberi kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak. Masih Bu ya, diajari Bu ya, dipelajari. Membuat akte kelahiran. Nah, ini penting Bu. Perlu. Karena akte kelahiran itu sebentuk pemenuhan hak terhadap anak penyandang disabilitas. Jadi terutama ini keluarga itu harus memang perlu perhatian Bu ya. Jadi membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Kalau dia mengalami yang kurang sehat, perlu dibawa ke sana. Memberikan obat sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan untuk bermain dan berinteraksi dengan tetangga. Ya Bu, karena anak disabilitas ini jangan malu Bu. Jadi kuncinya di keluarga itu harus menerima, harus bersyukur atas keluarga. Terus memberi terapi, misalnya melatih gerakan anggota tubuh, menjaga dari kekerasan, eksploitasi, misalnya ya, mengajarkan yang nilai spiritual. Dari kasus yang Iksan itu Bu, banyak sekali yang bisa kita pelajari Bu. Jadi perabotan dia dalam rumah, misalnya ini tata letaknya Bu, tata ruangan harus menyisikan atau memberikan ruang gerak atau sirkulasi yang cukup. Nah, ini ruang geraknya harus Bu ya diperhatikan Bu ya, harus terjangkau. Terus perabotan dalam rumah seperti lemari harus dapat diakses. Letaknya dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan harus diinformasikan dulu kepada warga, penyandang disabilitas tersebut. Jadi perlengkapan peralatan yang diperlukan pendamping yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari seperti misalnya tombol stop kontak, misalnya kan pencahayaan harus dipegang dekat dengan tidurnya dari penyandang disabilitas untuk memudahkan mereka menggunakannya. Nah, seperti tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi tingginya sesuai dan mudah dijangkau. Adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Itu yang perlu diperhatikan Bu ya. Jadi pelayanan disabilitas penyandang disabilitas berat di keluarga itu kita harus menjadi perhatian Bu. Jadi keluarga harus menerima. Di sini ada Bu yang penyandang disabilitas? Tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak ada, kita sebagai masyarakat juga jangan dikucilkan gitu ya. Biasanya disabilitas itu berat itu dia merasa pede biasanya di masyarakat. Karena dia tidak mau dia tuh menganggap dirinya itu sama. Kita juga menganggap mereka sama juga dengan kita, dihargai. Nah, begitulah Bu ya pelayanannya. Semoga kita dapat menjalankannya Bu di dalam rumah Bu ya. Kalau misalnya ada keluarga yang penyandang disabilitas, kita harus menjadikan dia kuncinya adalah menerima, bersyukur kehadirannya ya, itu sebuah anugerah. Jadi kita harus menjaga, harus menerima ya. Nah, baiklah Ibu-ibu, selanjutnya pelayanan bagi di langkah ke-6 adalah pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Ini kayaknya akan kita bahas ini ya Ibu. Nah, sebelum itu kita ice breaking lagi Bu. Masih tak semangat Ibu? Masih ngantuk. Ayo tetap semangat dulu Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah Ibu, kita lanjutkan dengan langkah ke-6, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Come on.